Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, senang sekali rasanya Bu Ajeng bisa kembali menyapa anak-anak dalam kegiatan belajar matematika. Ibu harap anak-anak dalam keadaan yang sehat, ceria, dan semangat untuk belajar. Kali ini apa yang akan kita pelajari? Kita akan belajar mengenai pola bilangan dan topiknya adalah pola pada barisan konfigurasi objek. Materi ini sangat menarik, pastikan anak-anak melihat videonya sampai akhir dan pastikan anak-anak bisa paham. Nah, apa itu barisan konfigurasi objek? Barisan konfigurasi objek adalah barisan yang tersusun atas beberapa objek. Nih, contohnya seperti ini ya, ada beberapa objek atau beberapa gambar. Dan antar gambar tersebut ada polanya. Ingat, ada polanya. Nih contohnya, ini kan contoh barisan konfigurasi objek ya. Polanya seperti apa? Lihat di sini, di tengah-tengah selalu ada satu bulatan. Lalu di gambar pertama, masing-masing sayapnya, ini Bu Ajeng anggap sayap ya. Di masing-masing sayap ada satu bulatan. Kalau di gambar kedua, di masing-masing sayap ada dua bulatan. Lalu di gambar ketiga, di masing-masing sayap ada 3 bulatan. Nah, itu merupakan polanya. Nah, gambar pertama bisa Bu Ajeng misalkan U1 ya. Gambar kedua Bu Ajeng misalkan U2. Gambar ketiga Bu Ajeng misalkan dengan U3. Anak-anak bisa hitung di gambar pertama, di objek pertama ada berapa bulatan? Ternyata ada 5 bulatan. Lalu di gambar kedua ada berapa bulatan? Ternyata ada 9 bulatan. Nah, di gambar ketiga ada berapa bulatan? Ternyata ada 13 bulatan. Dari sini kita bisa analisis loh, untuk mencari bulatan di setiap objek atau di setiap gambar, itu rumusnya seperti apa ya? Coba perhatikan. U1 itu kan 5 ya, 5 bulatan. Itu bisa diperoleh dari 1 ditambah 4 kali 1. Kenapa begini? 1 ini dari mana? 1 ini melambangkan satu bulatan yang selalu ada di tengah. Ditambah 4 itu sayapnya, ini kan ada 4 sayap ya, dikali 1. 1 yang belakang ini artinya di masing-masing sayap ada satu bulatan. Kalau kita hitung ketemu 1 tambah 4 kali 1, 4, sama dengan 5. Ternyata benar, U1-nya ada 5 bulatan. Lalu U2 diperoleh dari satu bulatan di tengah, pasti ya, ditambah 4 sayap, masing-masing sayap ada 2 bulatan, kali 2. Berarti kalau dihitung 1 tambah 8, ketemu 9 bulatan. Ternyata benar. Lalu yang di U3 bisa kita peroleh dari 1 adalah bulatan yang selalu di tengah, ditambah 4 sayap, masing-masing sayap ada 3 bulatan, 4 kali 3. Diperoleh 1 tambah 12, ketemu 13. Nah, dari sini kita lihat polanya. Kalau di sini U1, di sini 4 kali 1. Kalau di sini U2, di sini 4-nya dikali 2. Kalau di sini U3, 4-nya di sini kali 3. Sementara satunya yang di depan ini tetap ya, 1 itu mewakili bulatan yang selalu ada di tengah. Maka dapat kita tarik kesimpulan bahwa kalau suku ke N rumusnya adalah 1 ditambah 4 kali N. Jadi kalau di sini N, yang sini juga N. UN sama dengan 1 plus 4N. Nah, kita peroleh rumusnya seperti ini. Jadi kalau misal ada pertanyaan ditanya ya, pada gambar 10, pada gambar urutan ke-10 ada berapa bulatan? Artinya U10 sama dengan berapa bulatan gitu ya.
Gimana cara ngitungnya? Nggak usah digambar bisa, tinggal pakai rumusnya. U10 sama dengan 1 plus 4 kali N-nya diganti dengan 10. Nah, jadi yang di sini selalu sama. Ketemu 1 plus 4 kali 10, 40. Jadi jawabannya U10 ada 41 bulatan. Nah, gimana? Anak-anak bisa mengikuti ya sampai sini. Sekarang kita lanjutkan. Kita akan bahas beberapa barisan konfigurasi objek yang harus kita kenal. Yang pertama, pola bilangan genap. Anak-anak, coba perhatikan barisan konfigurasi objek berikut. Barisan konfigurasi objek berikut ini merepresentasikan pola bilangan genap. Yang seperti apa ya? Kita analisis bersama-sama mulai dari suku pertama. Nih ya, suku pertama adalah objek yang pertama. Di suku pertama ada berapa bulatan? Ternyata ada 2 bulatan. Diperoleh dari mana? Ini kan ada 2 baris ya. Ini ada 2 baris. Nah, masing-masing baris ada 1 bulatan. Berarti 2 kali 1 sama dengan 2 bulatan. Lalu suku kedua, ini ada 4 bulatan. Dari mana? Lihat di sini barisnya juga ada 2. Masing-masing baris ada 2 bulatan. Berarti 2 baris kali 2 bulatan. Totalnya ada 4 bulatan. Lalu suku yang ketiga ada 6 bulatan. Dari mana? Lihat barisnya di sini ada 2. Setiap baris terdiri dari 3 bulatan. Maka di sini rumusnya 2 baris kali 3 bulatan. Sama dengan 6 bulatan. Lalu suku yang keempat ada 8 bulatan. Dari mana? Barisnya ada 2. Masing-masing baris ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 bulatan, maka di sini 2 kali 4 sama dengan 8 bulatan. Oke ya, di sini 2 kali 1, ini 2 kali 2, yang di sini 2 kali 3, yang terakhir 2 kali 4. Diperoleh totalnya bulatan yaitu 2, 4, 6, 8, dan seterusnya ya. Nah, 2, 4, 6, 8 inilah yang disebut pola bilangan genap. Bisa paham ya? Sekarang Bu Ajeng pengen tanya, rumus suku ke N-nya gimana dong? Coba kita lihat bersama. Kalau U1, 2 kali 1. Kalau U2, 2 kali 2. Kalau U3, 2 kali 3. Kalau U4, 2 kali 4. Maka kalau UN sama dengan 2 kali N. UN sama dengan 2N. Nah, ini rumus suku ke N-nya. Maka kalau ada pertanyaan, misal suku ke 150 ada berapa bulatan? Jawab aja pakai rumusnya. U150 sama dengan 2 kali 150. 2 kali 150 jawabannya 300. Jadi, pada gambar ke 150 akan ada 300 bulatan. Sekarang kita bahas yang kedua, pola bilangan ganjil. Anak-anak coba perhatikan barisan konfigurasi objek berikut. Nah, barisan ini merepresentasikan pola dari bilangan ganjil. Seperti apa? Yuk kita analisis. Di sini suku pertamanya ada berapa bulatan? Ada 1 bulatan. Suku keduanya ada 3 bulatan. Lalu suku ketiga ada 5 bulatan. Dan suku keempat ada 7 bulatan. Nah, 1, 3, 5, 7 ini bisa diperoleh dari mana ya? Coba perhatikan, di sini Bu Ajeng berikan bantuan bulatan yang berwarna hijau muda, yang samar-samar ya. Nah, kalau yang samar-samar ini diikutkan, kalian ingat gak? Ini kan sama kayak yang sebelumnya ya, kayak konfigurasi objek bilangan genap, iya nggak? Nah, bilangan genap tadi kan rumusnya 2 kali N ya, kalau U1 berarti
2 kali 1. Tapi di sini ini nggak dianggap, berarti ini sama aja dikurangi 1 lagi. Nah, ini kan ketemu 2 kali 1, 2, kurangi 1 sama dengan 1. Lalu suku kedua. Nah, ini kalau yang ini, yang hijau muda diikutkan, kan rumusnya jadi 2 kali 2 ya. 2 kali 2, tapi di sini nggak dianggap. Maka kita kurangkan 1. Ketemu 2 kali 2, 4, kurangi 1, yaitu 3. 3 bulatan. Lalu suku ketiga. Nah, sekarang ini dibayangkan yang hijau muda diikutkan. Kan rumusnya jadi 2 kali 3. Tapi di sini nggak dianggap, berarti kita kurangkan 1. Ketemu 6 kurangi 1, yaitu 5. Lalu suku keempatnya, berarti gimana nih? 2 kali 4, tapi yang hijau muda nggak dianggap. Kurangi 1. Ketemu 8 kurangi 1 sama dengan 7 bulatan. Sama ya? Maka kita peroleh rumus suku ke N-nya gimana? Berarti lihat polanya. Kalau U1, 2 kali 1 kurangi 1. Kalau U2, 2 kali 2 kurangi 1. Kalau U3, 2 kali 3 kurangi 1. Kalau U4, 2 kali 4 kurangi 1. Maka UN rumusnya jadi 2 kali N kurangi 1. UN sama dengan 2N min 1. Nah, ini rumusnya. Maka nanti kalau polanya bilangan ganjil, terus ditanya misal suku ke 50. Wah, berapa ini? Tinggal masukkan ke rumusnya aja. N-nya diganti ya. 2 kali 50 kurangi 1. 50 kali 2, 100 min 1, ketemu 99. Yang ketiga adalah pola bilangan persegi. Coba anak-anak perhatikan konfigurasi objek di sini. Kita mulai dari suku pertama ya. Di sini suku pertama cuma ada 1 bulatan. 1 bulatan diperoleh dari mana? Ini barisnya cuma 1. Dalam satu baris ini lingkarannya juga cuma 1. Maka di sini 1 itu diperoleh dari 1 baris kali 1 lingkaran. 1 bulatan, ya ketemu 1 bulatan. Lalu suku kedua. Di sini ada 4 bulatan. Perhatikan gambarnya ya. Ada 2 baris. Masing-masing baris ada 2 bulatan. Ada 2 bulatan, maka diperoleh banyak bulatannya 2 baris kali 2. Ketemu 4. Lalu suku ketiganya bisa dilihat ada 9 bulatan ya. 9 itu diperoleh dari, di sini ada 3 baris, masing-masing baris ada 3 bulatan. 3 kali 3 sama dengan 9 bulatan. Suku keempat di sini ada 16 bulatan. Perhatikan, di sini barisnya ada 4. Masing-masing baris terdiri dari 4 bulatan, maka totalnya ada 4 baris kali 4 bulatan, yaitu 16. Nah, 1, 4, 9, 16 inilah yang disebut dengan pola bilangan persegi. Kalian bisa lihat polanya. Kalau U1, 1 kali 1. Kalau U2, 2 kali 2. Kalau U3, 3 kali 3. Kalau U4, 4 kali 4. Maka suku ke N-nya adalah N kali N, atau ada juga yang menulisnya dengan N kuadrat, sama aja. Kalau anak-anak ketemu barisan bilangan persegi, lalu ditanya, suku ke-50 ada berapa bulatan ya? Kalau gambar itu kan lama banget ya, kita pakai rumusnya aja. Jadi suku ke-50 ada N kali N, 50 kali 50 bulatan. Wah, ada banyak banget, ada 2500 bulatan. Kita lanjutkan ke yang selanjutnya, yaitu pola bilangan persegi panjang. Nah, anak-anak bisa lihat di sini konfigurasi objeknya ini ya. Pada suku pertama ini ada 2 bulatan. Suku pertama ada 2 bulatan.
suku kedua ada 6 bulatan. Coba kita analisis ya. Lalu suku ketiga di sini ada 12 bulatan. Suku keempat ada 20 bulatan. Wah, dari mana ini ya? Ini Bu Ajeng kasih kotak gini ya, biar kalian tahu polanya. Coba kalian cermati, yang Bu Ajeng beri tanda kotak ini sebenarnya adalah pola bilangan persegi. Benar, pola bilangan persegi tadi kan rumusnya UN sama dengan N kali N atau N kuadrat. Maka di suku pertama ini N-nya kan 1 ya. Maka 1 kali 1, tapi ketambahan ini tambah 1. Jadi ada berapa bulatan? 1 tambah 1 sama dengan 2 bulatan. Lalu di suku kedua, nah ini tadi kan ada 2 kali 2 ya yang di bilangan persegi yang di kotak ini. Maka ini 2 kali 2 masih ditambah dengan 2. 2 kali 2, 4 tambah 2 sama dengan 6. Lalu yang suku ketiga, nih, yang sini ada 3 kali 3 ya, 3 kali 3, masih ditambah ini, 1, 2, 3, masih ditambah 3, ketemu 9 tambah 3 sama dengan 12 bulatan. Lalu suku keempat, sini kan ada 4 kali 4 ya, 4 kali 4, masih ditambah dengan 1, 2, 3, 4. Ketemu 16 tambah 4, yaitu 20. Nah, 2, 6, 12, 20 inilah yang disebut dengan pola bilangan persegi panjang. Coba kita tentukan suku ke N-nya, maka diperoleh apa nih? Bisa kalian cermati, yaitu N kali N ditambah N lagi. Nih, kalau suku keempat ya berarti 4 kali 4 tambah 4, atau bisa ditulis dengan N kuadrat plus N. Nih, sama aja ya. Nih rumusnya. Jadi, kalau polanya bilangan persegi panjang, terus anak-anak diminta nyari misal suku keberapa ya? Suku ke-10. Kan gambarnya banyak ya, nggak usah digambar, tapi pakai rumus aja. Suku ke-10 berapa? Berarti suku ke-10 adalah 10 kali 10 tambah 10. 100 tambah 10, yaitu 110 bulatan. Yang terakhir adalah pola bilangan segitiga. Coba anak-anak cermati lagi pola konfigurasi objek berikut. Pola bilangan segitiga itu di sini Bu Ajeng simbolkan dengan yang warna hijau tua ya, bulatan warna hijau tua. Nah, kira-kira polanya seperti apa? Agar memudahkan, di sini Bu Ajeng berikan bantuan dengan bulatan-bulatan warna hijau muda. Nah, cara memperoleh U1 gimana nih rumusnya? U1 sama dengan, di sini ada 1 baris ya, 1 baris dikali 1 barisnya ada 2 bulatan, 2. Tapi kan yang dianggap pola bilangan segitiga kan yang hijau tua, berarti yang ini nggak dianggap, ini sama aja kita bagi 2 ya. Kita bagi 2, nah kita bagi 2, yang ini nggak dianggap. Berarti diperoleh 1 kali 2, 2, bagi 2 sama dengan 1. Lalu suku keduanya bisa diperoleh dari mana? Di sini ada 2 baris, masing-masing baris ada 3 bulatan, berarti 2 kali 3, lalu kita bagi lagi dengan 2, karena yang ini nggak dianggap. Berarti kita peroleh 2 kali 3, 6, bagi 2, ketemulah yang bulatan hijau tua, cuman ada 3. Lalu suku ketiga diperoleh dari mana? Di sini ada 3 baris, masing-masing baris ada 4 bulatan, 3 kali 4, karena yang separuh tuh nggak dianggap, berarti kita bagi 2.
Diperoleh 3 kali 4, 12, dibagi 2 sama dengan 6. Lalu suku keempat diperoleh dari mana? Ini ada 4 baris, masing-masing baris ada 5 bulatan. Kita bagi 2, karena ini ya separuh tidak dianggap. 4 kali 5, 20, bagi 2, ada 10 bulatan hijau tua. Nah, 1, 3, 6, 10 inilah yang disebut dengan pola bilangan segitiga. Rumus suku ke N-nya gimana? Kita cermati, kalau U4 di sini 4, sampingnya tuh 5. 5 itu sebenarnya bisa diperoleh dari 4 plus 1. Maka UN rumusnya jadi N, ya 4 di sini 4, berarti kalau N di sini N dikali, di sini kan 5 diperoleh dari 4 plus 1, maka di sini ditulis N plus 1. Lalu kita bagi dengan 2. Nah, ini rumusnya. Maka nanti kalau ketemu pola bilangan segitiga, ditanya misal suku ke berapa ya? Suku ke 9 misalnya. Sama dengan berapa? 9 kali 9 plus 1. 9 kali 9 plus 1. Lalu dibagi 2. 9 kali 10 ya. Bagi 2. 9 kali 10, 90. Bagi 2, ketemu 45 bulatan. Jadi di gambar ke-9 nanti, bulatannya ada 45. Sekarang kita masuk ke contoh soal yang pertama. Perhatikanlah gambar berikut. Banyaknya bola pada gambar ke-20 adalah, perhatikan di sini di gambar pertama, bolanya ada 2, lalu 4, yang terakhir 6. Gambarnya ini belum Bu Ajeng bahas sebelumnya ya, yang gambar seperti ini. Tapi meskipun gambarnya beda, ternyata terbentuk suatu pola bilangan 2, 4, 6. Ini tadi sudah dibahas. Ini pola bilangan apa? Ternyata ini adalah pola bilangan genap. Jadi ingat-ingat, gambarnya bisa beda, tapi karena terbentuknya pola bilangan yaitu 2, 4, 6. Nah, ternyata 2, 4, 6 ini adalah pola bilangan genap, maka berlaku suku ke N-nya rumusnya apa tadi kalau bilangan genap? 2N ya. Nah, di sini yang ditanya banyaknya bola pada gambar ke-20. Maka sama aja yang ditanyakan U20-nya berapa? U20 sama dengan 2N, 2 kali 20, yaitu ada 40 bola. Jadi jawabannya di sini ada 40. Jelas ya? Jadi sekali lagi, konfigurasi objeknya, gambarnya, susunannya bisa berbeda. Asalkan pola bilangan yang terbentuk itu sesuai, kalau di sini sesuai dengan pola bilangan genap, yaitu 2, 4, 6, dan seterusnya, maka berlaku juga rumus suku ke N dalam pola bilangan genap. Nah, jadi ini bisa dipakai untuk mengerjakan soal. Contoh soal yang kedua, perhatikanlah gambar berikut. A. Tentukanlah banyak bola pada pola ke N. Jadi, kita diminta nyari suku ke N-nya itu bentuknya seperti apa. Kita lihat ya, ini suku pertama di sini ada 4 bola. Suku kedua di sini ternyata ada 8 bola. Dan suku ketiga ternyata ada 12 bola. Kalau dilihat, dicermati, suku pertama ini bisa diperoleh dari 4 kali 1. Suku kedua bisa diperoleh dari 4 kali 2, kan sama dengan 8. U3 bisa diperoleh dari 4 kali 3. Lihat polanya, kalau U1 4 kali 1, U2 4 kali 2, U3 4 kali 3, maka suku ke N-nya adalah 4 kali N, 4.
4N. Nah, ketemu nih jawaban yang A. Lalu yang B ditanya, tentukanlah banyak bola pada urutan kedua 5. Nggak usah digambar, pakai aja rumusnya. UN sama dengan 4N. Maka suku kedua 5, 4 kali 25. 4 kali 25 yaitu 100. Nah, cukup sekian video pembelajaran kedua mengenai pola pada barisan konfigurasi objek. Semoga anak-anak bisa memahami, semoga bisa bermanfaat untuk kalian semua. Kalau ada salah kata, Bu Ajeng minta maaf. Sampai ketemu ya anak-anak di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.